Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Nata'allam al-an al-lughah al-arabiyyah. Kita belajar bahasa Arab. Anak-anakku, ada 4 kemampuan belajar bahasa Arab. Kemampuan mendengarkan, kemampuan berbicara, kemampuan membaca, dan kemampuan menulis. Sekarang Bapak mau menerangkan untuk mampu membaca dan menulis. Pada bab kelima semester genap, kita berkewajiban untuk memahami tarkib fi'il sulasi mazid. Tarkib adalah salah satu ilmu qawaid. Di sini harus ada 2 yang kita pahami, nahwu dan shorof. Fi'il sulasi mazid adalah bagian dari ilmu shorof. Perhatikan, dari ilmu shorof kita akan bisa membedakan antara isim, huruf, dan fi'il. Kita mulai dari fi'il sulasi mujarrad terlebih dahulu. Sebelum memahami fi'il sulasi mazid, kita harus memahami fi'il sulasi mujarrad. Nah, fi'il sulasi mujarrad artinya adalah fi'il yang hurufnya hanya 3, yaitu fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Contohnya sangat banyak: nasoro, dhoroba, qoro'a, kataba. Hampir semua, walaupun tidak semuanya, hampir fi'il sulasi mujarrad itu paling banyak dalam bahasa Arab. Kemudian untuk mengembangkan kata dalam bahasa Arab bisa dimulai dari fi'il sulasi mujarrad, yaitu dengan fi'il sulasi ditambah dengan beberapa huruf. Jadi fi'il sulasi bisa ditambah dengan 1 huruf, namanya fi'il mazid biharfin, yaitu fi'il sulasi ditambah 1 huruf. Bisa ditambah 2 huruf, namanya fi'il sulasi mazid biharfaini. Yang ketiga bisa ditambah 3 huruf, fi'il sulasi mazid bisalasati ahrufin. Nah, kemudian kita juga harus memahami namanya wazan. Kalau fi'il sulasi mazid biharfin yang kita ketahui ada 3 wazan: af'ala, fa'ala, fa'ala. Di sini af'ala ditambah dengan awalan huruf hamzah. Fa'ala asli, kemudian fa'ala ditambah dengan tasydid atau huruf ain ditambah fa'ala. Kemudian diberi sisipan alif yang ketiga. Ini adalah wazan atau sering disebut dengan timbangan. Kemudian apa yang ditimbang? Seluruh kata-kata yang sama persis tambahan hurufnya. Contoh, namanya mauzun, yang ditimbang artinya. Af'ala mauzunnya anfaqo, telah menginfakkan, telah berinfak. Kemudian wazan fa'ala mauzunnya, perhatikan, harrama,
telah mengharamkan. Kemudian wazan fa'ala, di sini mauzunnya saya ambil kata jahada, telah berjuang. Kemudian fi'il sulasi mazid yang kedua adalah fi'il sulasi mazid biharfaini. Saya berikan hanya 3 wazan dulu supaya tidak terlalu banyak. Sebenarnya ada 5 wazan, tapi saya berikan 3, yaitu wazan ifta'ala, yang kedua wazan tafa'ala, yang ketiga wazan tafa'ala. Kalau dihitung ini ada 5 huruf. Hamzah, fa, ta, ain, lam, 5. Ta 1, fa 2, ain sukun, yang pertama ini ainnya disukun, yang ketiga, kemudian yang keempat ain diberi fathah, tafa'ala, yang kelima, yang keempat, dan yang terakhir yang kelima adalah lam. Jadi 5. Di sini juga ta, fa, alif, ain, lam. Ini juga 5 huruf. Mungkin agak terlalu cepat karena waktunya sangat pendek, maaf. Saya lanjutkan aja. Masih kurang 1 menit. Yang terakhir, pengembangan dari sulasi mujarrad aslinya 3 huruf. Fa, ain, lam, fi'il. Bisa ditambah 3 huruf. Namanya fi'il sulasi mazid bisalasati ahrufin. Ini juga ada 4 wazan sebenarnya, tapi aku kasihan pada kalian. 1 aja dulu yang sering digunakan. Jadi wazan istaf'ala. Berapa hurufnya coba? Bisa hitung? Aslinya 3 huruf. Mana? Aslinya mana? Oh, aslinya ini. Sebentar. Fa'ala. Aslinya fa'ala. Kemudian ditambah hamzah, sin dan ta menjadi istaf'ala. Maksudnya istaghfaro. Ini juga sama, aslinya 3 huruf. Ghafaro. Ghafaro. Artinya itu memberi ampun atau memberi maaf. Memberi maaf. Siapa yang berhak memberi maaf? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini ditambah hamzah, sin dan ta, 3 huruf. 3 huruf ditambah 3 huruf berapa huruf? Pinter, 6 huruf. Kalau tadi 3 huruf artinya ghafaro, artinya memberi ampun. Kalau ditambah istaghfaro artinya terbalik, meminta ampun. Bagaimana kalian? Paham? Istighfar artinya apa? Meminta ampun. Maka dalam situasi seperti ini banyaklah mohon ampun supaya corona bablas minggat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Nata'allam al-an al-lughah al-arabiyyah. Kita belajar bahasa Arab. Anak-anakku, ada 4 kemampuan belajar bahasa Arab. Kemampuan mendengarkan, kemampuan berbicara, kemampuan membaca, dan kemampuan menulis. Sekarang Bapak mau menerangkan untuk mampu membaca dan menulis pada bab kelima semester genap. Kita berkewajiban untuk memahami tarkib fi'il sulasi mazid. Tarkib adalah salah satu ilmu qawaid. Di sini harus ada 2 yang kita pahami, nahwu dan shorof.
Fi'il sulasi mazid adalah bagian dari ilmu shorof. Perhatikan, dari ilmu shorof kita akan bisa membedakan antara isim, huruf, dan fi'il. Kita mulai dari fi'il sulasi mujarrad terlebih dahulu. Sebelum memahami fi'il sulasi mazid, kita harus memahami fi'il sulasi mujarrad. Nah, fi'il itu, fi'il sulasi mujarrad artinya adalah fi'il yang hurufnya hanya 3, yaitu fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Contohnya sangat banyak. Nasoro, dhoroba, qoro'a, kataba, hampir semua, walaupun tidak semuanya, hampir fi'il sulasi mujarrad itu paling banyak dalam bahasa Arab. Kemudian untuk mengembangkan kata dalam bahasa Arab bisa dimulai dari fi'il sulasi mujarrad, yaitu dengan fi'il sulasi ditambah dengan beberapa huruf. Jadi fi'il sulasi bisa ditambah dengan satu huruf, namanya fi'il mazid biharfin, yaitu fi'il sulasi ditambah satu huruf. Bisa ditambah 2 huruf, namanya fi'il sulasi mazid biharfaini. Yang ketiga bisa ditambah 3 huruf, fi'il sulasi mazid bisalasati ahrufin. Nah, kemudian kita juga harus memahami namanya wazan. Kalau fi'il sulasi mazid biharfin yang kita ketahui ada 3 wazan: af'ala, fa'ala, fa'ala. Di sini af'ala ditambah dengan awalan huruf hamzah. Fa'ala asli, kemudian fa'ala ditambah dengan tasjid atau huruf ain ditambah fa'ala. Kemudian diberi sisipan alif yang ketiga. Ini adalah wazan atau sering disebut dengan timbangan. Kemudian apa yang ditimbang? Seluruh kata-kata yang sama persis tambahan hurufnya. Contoh, namanya mauzun, yang ditimbang artinya. Af'ala mauzunnya anfaqo, telah menginfakkan, telah berinfak. Kemudian wazan fa'ala mauzunnya, perhatikan, harrama, telah mengharamkan. Kemudian wazan fa'ala, di sini mauzunnya saya ambil kata jahada, telah berjuang. Kemudian fi'il sulasi mazid yang kedua adalah fi'il sulasi mazid biharfaini. Saya berikan hanya 3 wazan dulu supaya tidak terlalu banyak. Sebenarnya ada 5 wazan, tapi saya berikan 3, yaitu wazan ifta'ala, yang kedua wazan tafa'ala, yang ketiga wazan tafa'ala. Kalau dihitung ini ada 5 huruf: hamzah, fa, ta, ain, lam. 5. Ta 1, fa 2, ain sukun. Yang pertama ini ainnya disukun. Yang ketiga, kemudian yang keempat ain
diberi fathah, tafa'ala. Yang kelima, yang keempat dan yang terakhir yang kelima adalah lam. Jadi 5. Di sini juga ta, fa, alif, ain, lam. Ini juga 5 huruf. Mungkin agak terlalu cepat karena waktunya sangat pendek, maaf. Saya lanjutkan aja. Masih kurang 1 menit. Yang terakhir, pengembangan dari sulasi mujarrad aslinya 3 huruf. Fa, ain, lam, fi'il. Bisa ditambah 3 huruf. Namanya fi'il sulasi mazid bisalasati ahrufin. Ini juga ada 4 wazan sebenarnya, tapi aku kasihan pada kalian. 1 aja dulu yang sering digunakan. Jadi wazan istaf'ala. Berapa hurufnya coba? Bisa hitung? Aslinya 3 huruf. Mana? Aslinya mana? Oh, aslinya ini. Sebentar. Fa'ala. Aslinya fa'ala. Kemudian ditambah hamzah, sin dan ta menjadi istaf'ala. Maksudnya istaghfara. Ini juga sama. Aslinya 3 huruf. Ghafara. Artinya itu memberi ampun atau memberi maaf. Memberi maaf. Siapa yang berhak memberi maaf? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini ditambah hamzah, sin dan ta. 3 huruf. 3 huruf ditambah 3 huruf berapa huruf? Pinter, 6 huruf. Kalau tadi 3 huruf artinya ghafaro, artinya memberi ampun. Kalau ditambah istaghfaro artinya terbalik, meminta ampun. Bagaimana kalian? Paham? Istaghfaro artinya apa? Meminta ampun. Maka dalam situasi seperti ini banyaklah mohon ampun supaya corona bablas minggat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.